Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama kakak Aryati. Kakak mau menjelaskan apa itu sujud. Sujud ialah bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah, dan juga sujud merupakan salah satu rukun sholat. Sujud dikatakan sah apabila anggota tubuh seperti dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut menempel pada sajadah. Jika tidak, maka sujud bisa dikatakan tidak sah. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang baru saja mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari kesengsaraan. Sujud syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan secara spontan di tempat itu juga. Sedangkan sujud syukur ketika kita terhindar dari mara bahaya sebaiknya dilakukan di tempat lain. Ini untuk menghindari kesan bahwa kita bergembira atas musibah yang diderita oleh orang lain. Tata cara sujud syukur. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, membaca niat untuk sujud syukur. Bacaannya, nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, melakukan gerakan takbiratul ihram. Keempat, sujud seperti dalam sholat dengan membaca doa sujud syukur. Bacaan sujud syukur yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Terakhir, salam. Hikmah sujud syukur. Pertama, terhindar dari sikap sombong atas nikmat yang diterimanya. Dengan sujud syukur, ia menyadari bahwa nikmat yang diterimanya adalah anugerah dari Allah, bukan karena kehebatannya. Kedua, memperoleh kepuasan batin dan kebahagiaan hakiki. Ketiga, mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah serta dihindarkan dari kemurkaannya. Keempat, menjadi lebih dekat kepada Allah sehingga mendapat bimbingan, taufik, dan hidayahnya. Demikian pembahasan sujud syukur, mulai dari pengertian, tata cara, bacaan, dan hikmahnya. Semoga bermanfaat ya, serta menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurul. Kakak akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aryati tadi. Kakak akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan salah satu ibadah yang diterapkan ketika seorang mukmin melakukan sholat. Secara bahasa, sahwi artinya lupa atau lalai. Kalimat as-sahwu fi syai'in mempunyai arti meninggalkan sesuatu dengan tanpa disengaja atau tidak tahu. Sedangkan kalimat as-sahwu an syai'in mempunyai makna meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Berdasarkan penjelasan istilah, sujud sahwi merupakan sujud dengan tujuan untuk menambal kekurangan yang dilakukan waktu sholat, tanpa harus mengulangi sholat dikarenakan lupa, tidak tahu, meninggalkan, atau menambahkan sesuatu dalam sholat. Dalil perintah sujud ini terdapat pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholat thalathan am arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdatain."
qabla an yusallima fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholla ithmaman arba'in kanat targhiman lisyaitan, yang artinya, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui pasti berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu, jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya adalah, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui pasti berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hukum sujud sahwi. Menurut mazhab Hanafi, melakukan sujud sahwi wajib hukumnya ketika terjadi beberapa perkara dalam salat. Misal, ketika seorang imam atau seorang munfarid atau yang salat sendiri, lalu ia lupa dengan jumlah rakaatnya, maka ia wajib melakukan sujud tersebut. Jika tidak, ia dianggap berdosa. Adapun bagi makmum, ia harus mengikuti imam. Sedangkan menurut mazhab Maliki, sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib. Namun terkadang bisa menjadi mandub dan mubah. Bacaan sujud sahwi. Menurut beberapa riwayat, terdapat beberapa bacaan sujud sahwi yang dapat diamalkan ketika melaksanakannya. Bacaan sujud sahwi yang pertama, Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaan sujud sahwi yang kedua, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bacaan sujud sahwi yang ketiga, Subhana rabbiyal a'la. Cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, tata cara melaksanakan sujud sahwi dalam sholat. Setelah selesai tasyahud akhir, takbir kembali. Kemudian, sujud pertama membaca 3 kali sujud sahwi. Lalu, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Kemudian, melakukan sujud di antara 2 sujud. Lalu takbir, kemudian melakukan sujud kedua dan membaca bacaan sujud sahwi 3 kali. Yang terakhir, bangun dari sujud yang kedua sambil membaca takbir, duduk sebentar, kemudian salam. Yang kedua, melakukan sujud sahwi sesudah salam, dengan ketentuan menghadap kiblat lalu takbir, sujud pertama dan membaca doa sahwi 3 kali, bangun dari sujud pertama sambil membaca takbir, kemudian duduk di antara 2 sujud, takbir, kemudian melakukan sujud kedua, lalu bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir, kemudian membaca salam. Kondisi pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi terkadang dilakukan sebelum salam dalam 2 tempat. Yang pertama, jika seorang kekurangan dalam sholatnya. Yang kedua, ketika yang sholat ragu-ragu atas 2 hal dan tak mampu mengambil yang lebih diyakininya. Sedangkan sujud sahwi sesudah salam dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama, ketika kelebihan sesuatu dalam sholatnya. Yang kedua,
jika ragu-ragu atas dua hal namun salah satunya diyakini. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Andika Pratama. Di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih sujud tilawah itu. Sujud tilawah atau sujud sajadah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 15 ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya adik-adik, yang pertama yakni surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua ayat surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga An-Nahl ayat ke-14 sampai 50. Yang keempat surah Al-Isra ayat ke-107 dan sampai ke-109. Yang kelima surah Maryam ayat ke-58. Dan yang keenam surah Al-Hajj ayat 18. Dan yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 77. Kedelapan ayat Al-Furqan ayat ke-60. 9 An-Naml ayat ke-25 sampai 26. Yang ke-10 surah As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 surah Fussilat ayat 38. Itu menurut jumhur ulama. Fussilat ayat ke-37 itu menurut Malikiyah. Yang ke-12 surah Sad ayat 24. Yang ke-13 An-Najm ayat ke-62 ayat terakhir. Yang ke-14 Al-Insyiqaq ayat ke-20 sampai ke-21. Dan yang terakhir yakni 15 surah Al-Alaq ayat ke-19 ayat yang terakhir. Itulah nama-nama surah atau ayat sajadah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apakah adik-adik mengetahui keutamaan sujud tilawah? Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, "Celakalah aku." Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan. Yang selanjutnya yakni apa sih hukum sujud tilawah itu? Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan hukumnya. Menurut jumhur ulama, sujud tilawah hukumnya sunnah, bukan wajib. Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah cukup sekali sujud. Bentuk sujudnya sama dengan sujud dalam sholat. Disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Lebih utama sujud tilawah dimulai dari keadaan berdiri. Ketika sujud tilawah ingin dilaksanakan di luar sholat. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hanabilah.
sebagian ulama belakangan dari Hanafiyah. Salah satu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun, jika seseorang melakukan sujud tilawah dari keadaan duduk, maka ini tidaklah mengapa. Bahkan Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mensyaratkan bahwa sujud tilawah harus dimulai dari berdiri. Dari Hudzaifah, beliau menceritakan tata cara sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, ya Allah, kepadamulah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Adapun ya adik-adik, pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, adapun ketika sujud tilawah, maka aku biasa membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan di antara bacaan sujud dalam sholat terdapat pula bacaan sajada wajhiyallazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, sebagaimana terdapat dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, bagaimana sujud tilawah dilakukan ketika sholat? Dianjurkan bagi orang yang membaca ayat sajadah dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, agar melakukan sujud tilawah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Dari Abu Rafi, dia berkata bahwa dia sholat isya bersama Abu Hurairah, lalu beliau membaca Idzas sama'un saqqat, kemudian beliau sujud. Lalu Abu Rafi bertanya pada Abu Hurairah, apa ini? Abu Hurairah pun menjawab, aku bersujud di belakang. Abul Qasim rahimahullahu alaihi wasallam ketika sampai pada ayat sajadah dalam surah tersebut, Abu Rafi mengatakan, aku tidaklah pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukannya saat ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 768 dan
Muslim nomor 578. Sekian ya adik-adik penjelasan dari kakak mengenai sujud tilawah. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.